kapten Indonesia, kapten timnas Indonesia. Mukti, pertanyaan pertama ke Rido dulu deh. Oke. Ini pertanyaan yang cukup sensitif ya, Mas Rido ya. Mas Rido sebenarnya makanan favorit apa sih? Enggak. Bercanda mulu. Jadi Bang Rido kan kapten ya di timnas dan juga di Persija ya. Nah, saya sering lihat Bang Rido ini hobinya marah-marah, emosional gitu Bang, ketika protes ke wasit ataupun sedang ngasih arahan ke teman-temannya. Gitu. Apakah seorang kapten itu harus selalu marah-marah atau mungkin faktor Bang Rido ini berasal dari Jawa Timur dan sering makan rawon mungkin? Jadi, bukan. Nah, makanya kita tanyakan, kayaknya Bang Rido itu selalu meledak-ledak ketika protes ke wasit atau ngarahin pemain yang lain. Silakan. Saya yang jawab? Iya, silakan. Oh, iya. Itu sih wajar menurut saya karena kapten di tim itu ditunjuk oleh pelatih mendapatkan kepercayaan dan harus menjalankan instruksi dari pelatih juga dengan baik dan harus mengawal teman-teman dengan baik. Kalau saya tipikalnya bukan marah-marah. Mungkin saya bicara ke arah yang positif. Jadi untuk membangkitkan teman-teman yang lain ketika mereka salah, saya terus bangkitkan, ayo coba lagi karena menurut saya itu yang akan membangkitkan mental mereka. Dan ketika ada kapten marah dengan bicara yang hal-hal negatif, mungkin itu buat 1-2 pemain mungkin mentalnya bakal down. Makanya saya nerapin kalau dia bikin salah atau apapun saya angkat mentalnya seperti itu. Oke. Tapi kalau ada teman satu tim, satu rekan tim yang mungkin secara umur lebih tua, apakah sungkan atau manggilnya pakai Mas tolong jangan gitu atau sopan? Ya, maksudnya kan perlakuan ke orang yang lebih tua gitu, apakah tetap sama kayak pemain yang lain atau ada perbedaan Mas? Kalau di luar lapangan saya harus hormatin, tapi kalau di dalam lapangan semuanya sama, jadi ditegur ya harus ditegur. Kalau disuruh Mas jangan kayak gini kegolan kita. Kamu tak monggo. Kalau sungkan gitu ya. Nah, tapi kalau Safireka sendiri gitu nggak? Suka marah-marah nggak sama rekan-rekannya? Kalau kayak gitu sih jarang, cuman kan kalau di tim cewek kan beda ya treatmentnya. Apalagi kalau cewek tuh mudian juga, beda treatmentnya aja sih. Mungkin cuman kalau sebagai kapten tim itu aku lebih ke memotivasi anak-anak juga. Kalau misalnya kita lagi kalah atau mungkin tim kondisinya kurang bagus, aku lebih memotivasi mereka sih. Kalau Coach Indra sendiri pernah ini nggak lihat, misalnya kalau kapten timnya marah gitu, Coach Indra ikutan marah nggak? Atau kayak diem ya? Gak usah, sebenarnya kalau Coach Indra jadi pelatih saya dari lapangan juga nggak mau marahin Coach Indra gitu ya. Dari jauh kan udah kayak auranya udah kayak, ya nggak mau? Iya mau. Coach Indra bikin lapangan nih, kita di tengah lapangan. Iya. Aduh, kalau gue marah, atau gue dimarahin sama dia. Pernah gitu nggak Coach? Pernah marahin nggak Coach? Belum pernah. Belum ya dok? Karena apa? Pelatih sebelum menetapkan kapten, jadi kapten itu kan bagian penting di dalam tim. Pasti berapa hal penting sebelum kita tetapkan, termasuk kita juga minta pendapat para temannya, baru kita tetapkan dia kapten. Jadi terbaik lah ya, dari sisi leadership, dari sisi pemahaman dia tentang apa visi bermain dari pelatih, dan dia bisa menjadi jembatannya pelatih. Ada tes tersendiri nggak Coach, kayak ditinggal di ruangan lama gitu? Ngapain? Sinyalnya gitu kan menunjukkan kalau dia pemberani gitu ya. Ngapain Mas Mukti? Mental kan? Pinjam? Mau gimana? Tunggu saya ambil lisensi ya Mas, baru saya jawab. Jawaban aman. Ya. Kalau saya sebagai pelatih Juventus dikasih 100 juta euro, saya beliin mobil aja, buka showroom aja lah. Stadionnya saya tutup. Tim kamu habis kalah sama Como 2-0 lagi. Oh lah, lawan Como aja. Jangankan lawan Como, lawan Arah aja kalah. Udah nggak bisa dibenerin musim ini, udah pasrah saya. Ya kamu kan bukan fans, berarti ke korban ya? Lebih ke kalau fans Juve sekarang tuh disebutnya relawan. Kalau fans MU sekarang korban. Lanjut masuk pertanyaan selanjutnya. Silakan Bang Tio untuk Bang Rido. Itu di sana bukti entut, kenapa gue yang nanya? Aku takut ya kalau di sebelah Rido ya. Mas Rido sebelumnya saya cuma ini baca dari prompter ya.
Ini tentang kemarin yang ini lawan Irak ya. Saya pulang dulu aja. Kalau saya jadi Rido sih, saya keplak pakai itu tuh. Itu gelas ada di depan. Itu bang, saya cuma bahasa itu. Waktu lawan Irak, waktu momen di sisi kanan ya, sisi kanan belakang itu kenapa Bang Rido lebih memilih melewati pemain Irak daripada mengopernya ke Paes ataupun buang bola, gitu bang. Ini saya baca loh bang. Harusnya gimana itu ya bang? Kalau saya lebih ke oper kredit mungkin. Saya juga bingung kalau di posisi itu. Enggak sih, itu emang keputusan saya sendiri yang salah. Jadi di sepak bola aja sepersekian detik aja salah ya bisa berakibat fatal seperti itu. Saya pertama sudah lihat Martin dan saya juga udah lihat pemain yang ngedatangin saya. Ya. Saya kira dia bakal lari ke Martin untuk press dan saya capping bolanya ke sana dan ternyata saya capping dan duar. Akhirnya 0-1 mas. Akan tetapi Mas Rido, kalau Iya. menurut saya kan setelah itu ada pemain lain yang seharusnya bisa merebut yang ngamuk ya? Iya. Iya, kenapa nggak bisa kerebut? Berarti bukan salah Mas Rido. Tapi kalau saya nggak ngelakuin kesalahan itu kan nggak jadi gol. Wah, ini emang tepuk tangan dulu buat Rizky Rido. Tapi nggak sepenuhnya salah Mas Rido. Emang. Kalau ditarik ke belakang lagi, kalau nggak ada pertandingan Mas Rido juga nggak salah. Kalau mau ditarik ke belakang terus. Gitu. Terus saya tarik. Pelanggaran itu kalau ditarik. Oh iya. Oh ditarik pelanggaran. Mas Rido udah mulai bercanda apa nih? Soft spoken mungkin gitu kayak lebih ke nyindir temennya gitu kan. Si ini nggak pernah ngoper deh. Atau nyinyir. Ih, kok pastinya gitu? Iya, egois banget deh. Ada gitu-gitunya kalau cewek. Kalau di dalam lapangan kita profesional semua sama sih, tim cowok dan cewek. Kecuali kalau di luar lapangan mungkin kita treatnya beda. Sekali lagi seperti itu, mungkin gaya komunikasinya lebih lembut dan ya ininya cewek aja gimana. Tapi kalau di dalam lapangan kita fight bener, ya kayak kebanyakan tim cowok gitu sih. Oh, Mas Rido kalau di timnas kamu kan sering jadi kapten juga ya. Temen-temenmu siapa yang paling ngeyel kalau dibilangin? Yang ngeyel gitu, kalau kamu bilangin ngeyel gitu siapa? Yang ngeyel. Enggak, Marcel itu anak baik, jangan kayak gitu. Enggak sih, selama ini selama saya kasih masukan mereka semuanya dengar, soalnya ini kan buat kebaikan tim. Tim ya? Iya. Itu Mas Mo. Oke. Apa lagi? Terus juga kalau reaksi kalian kalau mendapatkan wasit yang galak banget atau pengalaman selama bertanding pernah mendapatkan wasit yang paling galak tuh seperti apa? Iya, Apakah dia belum ngomong kamu sudah takut? Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak yang galak banget gitu? Enggak sih, selama ini belum pernah sampai yang segala-gala itu banget. Ya. Jadi apalagi kalau kapten kan sebelum pertandingan dia selalu bicara, cuman kalian yang bisa komunikasi dengan saya. Ya. Ya, jadi kapten ada hak khusus untuk bicara sama wasit. Jadi masih bisa lah, bukan yang kayak galak atau enggak. Ya. Oh itu mau makanya kalau ada wasit sama wasit, tangannya ke belakang. Itu kan nggak boleh nyentuh ya? Itu gestur apa Mas Rido? Ketika nyamperin wasit, kenapa tangannya selalu di belakang? Apakah Mas Rido mempunyai tuyul di belakang? Apa itu Enggak sih, yang itu gerakan istirahat gerak aja, soalnya agak capek kan. Enggak sih, itu kayak lebih respect aja ke wasit gitu. Iya. Kita kan bertanya bukan untuk protes gitu. Oh. Kalau Coach Indra ada nggak wasit yang pernah Coach Indra marahin gitu atau nggak tiba-tiba wasit marahin Coach Indra gitu? Ada coach yang berani coach emang? Nah, Nggak ada, belum ya. Belum ada yang Belum, berani. belum. Bukan taat rule ya, jadi gitu. Saya kira ada Nah, lempar nih. belum pernah. Jadi memang saya berupaya memahami tugas wasit dan juga bukan berarti saya nggak pernah protes. Ada protes dan kepada kapten juga saya bilang kalau ada masalah dengan wasit sampaikan yang jadi masalah, bukan protes-protes yang asal protes. PSSI karena memfokuskan timnasnya dengan TC jangka panjang, kita kemarin baru selesai TC di Jepang juga. Itu ada 2 minggu, terus kita berlanjut juga ke Jogja selama 1 bulan dan itu kita benar-benar gak dikasih istirahat sama sekali. Jadi kita tetap harus fokus untuk menuju ke SEA Games. Oh iya SEA Games. Nah ngomongin SEA Games Mas, bukan ini bentar lagi
apa namanya SEA Games akan dimulai Desember, Coach Indra. Ya. Dimana kita sebelumnya kita juara. Kan ada momen terakhir yang dibicarakan satu Indonesia tuh, ya kan? Yang itu Coach, yang final kan lah. Ya itu. Kalian semua ketipu kan? Coach Indra aja ketipu, apalagi kita nonton di TV, ketipu ya kan? Coach, ngomongin SEA Games. Saya mending mondok aja mas. Mendalami agama aja. Kalau saran saya tetap stay di Persija aja mas. Sama seperti Mas Tio, saya lebih realistis saja, saya stay di Persija. Daripada pindah ke Juve, gimana situasinya sekarang? Situasinya lebih ke apa ya? Adat merayap. Lebih ke buntu udah. Udah bilang cuma udah ke buntu. Juventus aja buntu bagi MU. Lebih buntu lagi. Bukan buntu, busuk. Juve masih ikut champion, MU kan ronda doang. Tapi kita bangga jadi fans MU karena kita nggak usah begadang Rabu sama Kamis, santai, aman, hidup saya tenang. Coach Indra MU juga kan? Ditembak. Coach nggak apa-apa, Coach mengakui. Dipaksa dia. Safira juga MU kan? MU semua. Enggak, Bang Rido yang poli katanya. Ya. Nah, ini kalau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya, buat kapten ya dari Safira dan juga Rizky Ridho. Sebagai kapten pernah punya pemain yang enggak sih, bukan nakal, susah diatur, ngeyel, rekan Safira. Sejauh ini di timnas cewek belum pernah ada sih, karena kan mungkin kebanyakan juga di tim sendiri sekarang ada banyak diisi dengan regenerasi baru U20 dan ada pemain beberapa dari naturalisasi juga, dan menurut saya komunikasinya juga cukup berjalan dengan baik. Belum ada hal-hal. Belum ada nih ya? Belum, aman jadi semuanya. Aman. Kalau Mas Rizky Ridho, Saya tadi udah jawab ya Mas. Udah tadi. Udah jawab. Belum, dua kali. Belum dengar mungkin Mas. Iya. belum. Selama ini sih belum ada, karena kan kita juga berusaha berkata yang baik untuk memotivasi mereka dan untuk kepentingan tim, jadi bukan untuk kepentingan individu, jadi semuanya mendengarkan. Kalau yang bercanda terus ya Bang? Apa? Bercanda. Abang kan bercanda terus. Kalau saya lebih ke kerja, kalau nggak bisa nggak punya duit saya. Kita semuanya sering bercanda sih kalau di luar lapangan. Yang tapi jahil kalau itu, jahil. udah di dalam lapangan serius. Yang dia ada nggak pernah nuker sepatu Mas Rido dengan sepatu Tom Hai gitu contohnya. Kayaknya saya sendiri yang jahil Mas. Apa contohnya Mas Rido? Pernah ngejailin apa ke teman-teman? Pernah lihat video coaching saya jeburin ke kolam yang buat itu semuanya otaknya saya Mas. Oh. Ayo mak dia diam sebenarnya dia, makanya nggak mau jawab. Oknumnya dia Mas. Oknumnya dia. Nah, apa namanya? Kalau ada satu pertanyaan lagi nih yang menarik. Mukti ini yang lumayan viral Mas Mu. Yang mana? Yang sebelum masuk Bung Tomo. Oh, ada video viral ketika masuk di Stadion Bung Tomo, Mas Rido ngelepas sendal gitu. Apakah ketika masuk Gelora Bung Tomo ada tradisi seperti itu? Atau itu maksudnya seperti apa? Enggak hanya di Bung Tomo sih. Sekarang sebelum bertanding saya masuk lapangan, saya lepas sandal saya dimanapun itu. Nah, tanya Coach Indra. Untuk Coach Indra, menurut Coach Indra arti sepak bola itu apa sih? Nah, ayo kok. Menurut Coach Indra Sapri. Oke, untuk saya atau untuk semua orang? Untuk Coach Indra. Saya mulai dari untuk semua orang. Mari kita jadikan sepak bola untuk mempersatukan bangsa, untuk kebanggaan bangsa kita. Nah, kalau buat Coach Indra pribadi? Untuk pribadi tentu ini profesi. Saya akan jalankan secara profesional, ya, dengan tugas dan tanggung jawab apapun yang diberikan ke saya akan jalankan secara baik. Nih, tepuk tangan buat Coach Indra. Selanjutnya kita bertanya kepada Safira Ika, apa arti sepak bola bagi Safira Ika? Menurut saya sepak bola adalah kebahagiaan yang terdalam sih buat saya, karena saya melakukan sepak bola dan saya merasa bahagia karena sesimpel itu. Dan sepak bola adalah misalnya kalau kita lagi ngerasa stres atau kita lagi ngerasa capek, saya main bola aja stres saya udah hilang.
Saya nonton bola stres mulu, timnya kalah mulu. Kalau itu timnya. Tapi nggak, saya happy Persija lagi bagus nih. Bagus. Persija lagi bagus. Dan terakhir, tanya ke Mas Rido. Ya, menurut Mas Rido, apa arti sepak bola? Silahkan diterangkan dengan bahasa Tiongkok. Enggak, menurut Mas Rido apa arti sepak bola? Iya, untuk orang-orang semua sama seperti Coach Indra, sepak bola ini bagian dari mempersatukan bangsa. Seperti kejadian barusan kemarin, tim Persija sebelumnya adalah rival juga bagi tim Persebaya. Tapi kemarin kita lihat tim Persija bisa bebas datang ke Bung Tomo, diterima dengan baik. Dan itu bisa menjadi contoh buat supporter-supporter lainnya bahwa sepak bola ini tempat yang nyaman dan aman. Tepuk tangan dulu semuanya buat narasumber kita Rizky Rido, Safri Raika dan juga Indra Safri. Tepuk tangan yang keras lagi, gimana suaranya? Mas Rido. Kamu tuh orang Jawa mbak ya, jadi gitu. Itu karakter wasit Jawa mungkin, jadi kasih taunya secara sopan santun. Tapi biasanya dia kalau new peluit terus nyamperin kamu gitu, dia teriak nggak sih Mas Rido? Wasit tuh? Enggak sih. Oh enggak? Biasanya saya yang teriak, soalnya saya bertanya kan. Oh. Itu harusnya nggak full. Oh harusnya nggak Itu kenapa? Harusnya nggak kartu kuning, itu aja sih biasanya yang saya tanyakan.